Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat video Edpuzzle. Edpuzzle adalah pembuatan video pembelajaran yang interaktif yang bisa kita integrasikan dengan Google Classroom sehingga kita mengetahui kemajuan siswa dalam mempelajari materi video yang telah kita berikan. Caranya mudah, kita masuk dulu ke dalam edpuzzle.com. Kemudian biasanya kita akan diminta untuk sign in. Nah, ketika kita sign in, kita bisa menggunakan akun Google kita. Nah, setelah kita masuk sebagai teacher, kita akan diminta untuk memasukkan nama sekolah. Jika kita masukkan nama sekolah, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, di mana kita bisa melihat untuk tampilan yang pertama adalah discovery. Kita bisa melihat hasil Edpuzzle yang dibuat oleh guru-guru yang tergabung di dalam Edpuzzle. Nah, kemudian jika kita masukkan nama sekolah tadi, kita bisa klik dari My School, maka kita bisa melihat hasil Edpuzzle yang dibuat oleh guru-guru di dalam satu sekolah yang sama dengan kita. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari YouTube video-video yang ada. Nah, kemudian kita kembali kepada menu yang ada di sebelah kiri. Kita bisa klik My Content. Nah, di sini akan tersimpan video-video Edpuzzle yang telah kita buat. Kemudian jika kita klik My School, nah, di sini akan terlihat daftar dari guru-guru yang telah tergabung di dalam Edpuzzle. Nah, jika kita pilih salah satu guru, maka kita akan melihat hasil Edpuzzle yang telah dibuat oleh guru tersebut. Nah, kemudian kita akan langsung saja untuk bagaimana cara membuat kontennya. Kita lihat di sebelah kanan atas ada tombol Add Content. Nah, kita bisa klik dari Add Content. Kemudian di sini ada Discover Video Content. Kemudian ada Upload Video. Nah, kita klik saja untuk upload video. Nah, kalau kita memiliki video yang sudah tersimpan di dalam komputer kita cukup klik Choose a File atau dari Google Drive, kita bisa pilih seperti ini. Ataupun misalnya kita mengambil video dari YouTube, kita bisa langsung kopikan aja dari YouTube, misalnya seperti ini. Kita cari dulu videonya yang ada di dalam YouTube. Kita bisa pilih dulu video yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan pilih video yang ini, kemudian saya copy URL-nya dulu. Kemudian kita masuk ke lembar Edpuzzle dan kita search dari bagian search. Kita tunggu beberapa saat, maka video yang kita pilih akan muncul. Nah, di dalam Edpuzzle ada beberapa menu, yaitu Cut, Voice Over, dan Question. Nah, di dalam menu Cut, kita bisa memotong video pada bagian-bagian yang kita ingin tampilkan. Kemudian pada bagian Voice Over, kita bisa memasukkan suara. Dan pada bagian Question, kita bisa membuat pertanyaan ataupun open-ended question ataupun note atau catatan. Nah, untuk memulainya kita bisa pilih dulu, misalnya kita pakai Cap, kita jalankan dulu videonya. Di sini ada bagian untuk menjalankan video, kemudian ada counter untuk waktunya, dan kita bisa pause dari tombol ini. Ya, kita coba saja untuk Cut. Kita jalankan dulu videonya seperti ini.
Nah, misalnya kita mau cut sampai pada waktu ini, kita bisa klik untuk pause, kemudian kita bisa langsung geser untuk memotongnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya saya akan potong sampai di sini. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan play untuk menjalankan videonya, dan jika kita ingin memberikan pertanyaan pada tengah-tengah video, kita bisa klik question dan kita bisa play kembali videonya. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenal keyboard. Keyboard seperti pensil yang kita gunakan untuk menulis. Video ini bisa kita hentikan sewaktu-waktu jika kita ingin menambahkan dikerjakan oleh komputer. Pertanyaan. Misalnya kita ingin menambahkan pertanyaan pada menit ke 1:17 detik, misalnya kita bisa juga geser seperti ini ya. Nah, pada saya mau kasih pertanyaan di menit pertama pada detik yang ke-17, maka saya akan pause, lalu akan saya berikan pertanyaan seperti ini, multiple choice misalnya ya. Saya akan masukkan pertanyaannya. Nah, misalnya saya berikan pertanyaan yang mudah saja. Kita bisa melihat hasil ketikan pada titik. Nah, seperti ini misalnya pertanyaannya. Kemudian kita juga bisa format formnya seperti yang tersedia di atas, ataupun pertanyaannya bisa dalam berupa gambar atau image. Bisa juga tautan link. Nah, misalnya kita sudah buat pertanyaan seperti ini, kemudian kita masukkan jawabannya. Nah, kita klik dulu, jawabannya juga bisa kita berikan dalam bentuk gambar. Misalnya kita mau cari gambar, kita upload dari komputer kita. Kita cari gambar yang sesuai. Misalnya saya mau kasih gambar monitor ya, saya cari dulu. Sebentar ya, saya cari dulu gambar monitornya. Nah, seperti ini, kita klik pilih kemudian open. Kemudian kita tentukan dulu ukurannya supaya tidak terlalu besar. Saya biasanya masukkan 100 begini, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan ada pilihan jawaban di sini. Jika jawaban ini yang kita pilih benar, maka kita klik centang. Lalu kita berikan alternatif jawaban yang kedua. Dan misalnya cari lagi gambar untuk pilihannya. Masukkan misalnya gambar yang lainnya. Nah, kita gambar yang salah ya, misalnya kita masukin ini ya, klik aja. Kemudian kita setting juga untuk ukurannya, klik OK. Nah, gambarnya akan ada di sini ya. Kemudian untuk pertanyaan yang benar, kita bisa berikan feedback. Feedbacknya pun bisa berupa tulisan, misalnya good job seperti ini, atau kita bisa berikan feedback yang lebih oke. Kita bisa tambahkan gambar.
atau kita bisa kasih gift yang lebih bagus begitu ya. Nah, misalnya kita kasih gift seperti ini. Nah, kita setting ukurannya dulu. Nah, setelah kita berikan feedback, kemudian kita bisa save untuk soal yang pertama ini, seperti ini. Kemudian kita bisa klik continue untuk melanjutkan videonya. Atau tombol angka, bagian dari keyboard yang berisi angka dan berguna untuk mengetik angka dari 0 sampai 9 dan juga perhitungan matematika. Nah, misalnya kita akan memberikan lagi pertanyaan, maka kita lakukan hal yang sama untuk menambahkan pertanyaan kembali. Nah, misalnya kita berikan pertanyaan bagian apa dari keyboard yang berguna untuk mengetik huruf, misalnya huruf seperti ini. Nah, kemudian kita berikan jawabannya, misalnya number C, nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita kasih jawaban lagi alfabet Q. Kemudian jika kita ingin membeli alternatif jawaban yang lain, kita bisa klik untuk add answer. Kemudian misalnya kita bisa tambahin enter key misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian pada jawaban yang benar sama kita centang, kemudian kita berikan feedback. Kita cari dulu feedback yang akan kita berikan. Nah, misalnya ini kita berikan feedbacknya. Nah, setelah kita berikan feedback, kita bisa save, kemudian continue untuk melanjutkan video dan bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, di sebelah kiri akan tertera pada menit keberapa kita memberikan pertanyaan, dan kemudian kita juga setelah kalau kita misalnya ini sudah selesai, kita bisa langsung klik finish saja. Nah, maka video Edpuzzle ini sudah jadi. Jika kita ingin mengedit, kita bisa klik edit misalnya, kemudian kita bisa misalnya kita mau menambahkan pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan. Nah, kita bisa perhatikan pada menit keberapa ada pertanyaannya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian jika kita mau menambahkan, kita tinggal play lagi, kemudian kita tambahkan lagi baik pertanyaan-pertanyaan maupun note. Nah, setelah selesai kita bisa klik finish lagi, dan video Edpuzzle ini siap untuk kita publikasikan. Misalnya kita mau publikasikan seperti ini, kita pilih public seperti ini. Bisa kita share dengan mengcopy link seperti ini ya, ataupun kita bisa gunakan sebagai penilaian atau assessment. Jika kita gunakan sebagai penilaian, kita klik aja untuk assessment seperti ini. Kemudian karena kita sudah masukkan ke dalam atau kita integrasikan dengan Google Classroom kita, maka kita bisa pilih kelas mana yang akan kita beri penilaian atau assessment ataupun tugas dari Edpuzzle ini. Misalnya saya pilih
satu kelas begini ya. Kemudian saya pilih dulu untuk startnya akan kita berikan kapan begitu ya. Misalnya kita akan berikan tanggalnya, tanggal berapa, kemudian jam berapa ya. Setelah itu kita bisa save. Lalu untuk due date-nya kita juga bisa isikan seperti ini ya. Misalnya kita isikan due date-nya juga. Seperti ini. Nah, setelah kita isikan due date-nya, kita bisa save. Lalu jika kita ingin post di dalam Google Classroom, kita bisa klik on. Nah, maka kita tinggal klik tombol assign. Kalau kita ingin menambahkan kelas, kita bisa klik add new class seperti ini ya. Kita coba dulu. Nah, untuk Google Classroom kita bisa klik Google Classroom, kemudian kita bisa pilih kelas apa yang akan kita masukkan. Tetapi jika kita sudah memasukkan kelasnya, kita tinggal assignment aja. Seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka di dalam Edpuzzle kita akan muncul murid-murid yang ada di dalam kelas yang kita pilih tadi. Kemudian di sini ada tabel untuk berapa lama dia menonton, kemudian ada penilaiannya juga. Nah, seperti ini ya untuk laporan dari grade-nya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana di dalam kelasnya, tampilan di dalam kelasnya. Dari kelas yang kita pilih tadi, kita lihat dulu di dalam kelasnya seperti apa. Kita masuk ke classwork. Nah, di sini akan tampil tentang Edpuzzle. Nah, kita bisa klik untuk edit. Nah, kita mungkin bisa menambahkan instruction di sini, kemudian topik, kemudian juga kita bisa edit lagi dari sini. Kita bisa tambahkan keterangan yang lain atau kita bisa attach yang lainnya. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Kemudian kita bisa schedule. Nah, kita bisa kembali ke materi kita. Kita lihat apa-apa yang sudah ada di dalam Edpuzzle kita. Ini untuk yang assessment, kemudian class member dan gradebook. Nah, nanti di dalam gradebook akan terlihat Edpuzzle apa yang sudah pernah kita berikan kepada murid kita, kemudian berapa nilainya akan terlihat. Nah, kita kembali ke My Content. Nah, di sini akan terlihat beberapa video atau konten yang sudah pernah kita buat. Ya, kita bisa lihat juga dari My School untuk materi yang ada yang telah dibuat oleh teman-teman kita yang lain, dan kita juga bisa menggunakannya. Selain itu, kita juga bisa melihat perkembangan dari tugas video interaktif yang kita buat ini jika kita menghubungkannya dengan Google Classroom. Meskipun kalau kita share secara umum pun juga bisa, hanya saja kita tidak bisa melihat audiens kita apakah telah menyelesaikan menonton video kita dan menjawab pertanyaan kita dengan benar. Nah, itu adalah cara yang mudah untuk membuat konten pada Edpuzzle. Kemudian jika kita masuk ke My Content, kita bisa menemukan all, folder, video, kemudian project. Nah, jika kita pilih salah satu video, kita klik seperti ini, maka di sini ada assessment untuk kita membuat materi penilaian. Kemudian bisa juga edit assessment video, move to folder, duplicate, unselect, ataupun delete untuk menghapus dari konten yang sudah pernah kita buat.
Demikian tadi tutorial cara pembuatan video interaktif Edpuzzle. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial yang lainnya.